Mari kita sambut ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang memberikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Mas pemimpin untuk hari ini boleh minta dibangkitkan Tuhan kami, diambil dari 1 Petrus yang pertama ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita masuk ke doa. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami berterima kasih untuk hari yang mulia yang kami sebut Paskah ini, di mana kami merayakan kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Biarlah kami terus bersuka cita karena Engkau. Biarlah kami terus bersyukur atas kasih dan rahmat dan pengorbanan-Mu. Pagi ini izinkan kami ya Bapa, untuk seluruh jemaat-Mu di mana yang telah hadir di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online, untuk memperingati akan kasih-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa pagi ini, yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Muda Michael. Kiranya Bapak akan pakai sebagai saluran berkat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau telah ikut serta di dalam kehidupan kami setiap hari, maka pagi ini kami mohon kepadamu ya Bapa, untuk Engkau juga campur tangan di dalam ibadah kami, mulai dari awal sampai dengan akhirnya, semua dalam kawalan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Teman-teman, bukankah kubur Yesus ditutup batu besar? Bagaimanakah kita membukanya? Iya benar. Batu ini sangat berat sekali. Bagaimana kita dapat menjadi semua? Bukankah di sana ada beberapa penjaga? Mari kita minta bantuan mereka. Lihat, pintunya sudah terbuka dan batunya sudah terguling. Mayat Yesus hilang. Lihatlah, mayat Yesus sudah tidak ada. Aku harus memberitahu murid-murid yang lain. Begitu besar kasih Allah pada kita. Dia telah bangkit untuk kita. Mari jemaat semua kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan karena Ia telah menebus dosa kita. Belum pernah ada kasih di dunia ini selain kasih dari Tuhan.
kasih dunia. Sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Semoga bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Mari setiap kita yang bersukacita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memberikan pujian yang mengatakan Allah bangkit. Dia telah bangkit, telah menang atas maut untuk kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita mengatakan pujian ini. Ada pindah deh kok.
kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan telah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita bisa memiliki pengharapan untuk hari esok. Amin. Maka dari itu kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita bisa memiliki pengharapan untuk hari esok. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan sukacita dan juga penuh dengan rasa. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, umur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, bukan karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, bukan benar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, bukan benar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah hidup untuk hidup kita dan mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyiapkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang hidup di dalam kita karena kita percaya bahwa kita mempunyai juru selamat yang bisa bangkit pada hari ini untuk menebus dosa kita. Kita mau katakan kalau juru selamat kita telah hidup di dalam hidup kita. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bagaimana ini? Di mana mayat Yesus? Siapa yang tega mengambil tubuh orang yang sudah mati? Hanya sisa kain kafan di sana. Siapa yang mencurinya? Terus, mari kita beritahu murid yang lain. Tuhan mari kita siapkan hati kita, mari kita menenangkan hati kita saudara. Untuk langkah kita merefleksikan hal-hal yang baru sudah kita lihat, merefleksikan apa yang telah kita alami selama 1 bulan terakhir ini.
Kita harus menyadari bahwa selama 1 bulan kita telah mengikuti rangkaian acara Paskah, bukan sebuah entertainment, bukan sebuah pertunjukan, tapi hal-hal yang menolong kita, membantu kita untuk menemukan makna dari Paskah. Refleksi dari pemberitaan pertama, keempat, Kamis Agung, Kamis Putih, Jumat Agung hingga hari ini dapat menolong kita. Mari kita menenangkan hati kita rindu Tuhan berbicara dalam hati setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita kalau hari ini pagi-pagi benar, saat hari masih gelap, kami boleh berkumpul bersama-sama menjadi sebuah hal yang relevan di dalam kehidupan kami, seperti sejarah Alkitab ya Tuhan. Bagaimana Maria dengan para murid boleh datang dengan segala macam pemikiran dan perasaannya melihat kubur Yesus yang telah kosong. Tuhan, kiranya kami juga diberikan perasaan yang sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan setiap rangkaian acara Paskah dari bulan lalu hingga hari ini, Tuhan, kami memohon supaya hati kami boleh tenang. Kami juga boleh merekoleksi setiap memori, setiap ibadah yang kami hadir ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami mengingat bagaimana Tuhan telah menyentuh hidup kami. Tuhan juga telah menolong kami. Dan hari ini kalau kami boleh menyaksikan dan merasakan kebangkitan Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya jiwa kami juga bangkit. Roh kami juga merasakan kekuasaan dari kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan kami ya Tuhan. Tuhan, karena Tuhan kami memohon pada pagi hari ini kami juga boleh merefleksikan kembali dengan penuh sukacita kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Ini setiap kami jemaat Tuhan, mari Tuhan berbicara, mari Tuhan tolong setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, saya amazed ya, kita tuh bisa mengikuti rangkaian acara gitu. Bahkan sampai pagi-pagi begitu gitu ya. Saya pasang kerja 4, ada bangun, matiin. Saya ketiduran lagi gitu kan. Sampai akhirnya malaikat saya, angel bangunin gitu. Jam 4 lebih kamu perlu pergi gitu. Pikir ya, ini hari yang sebetulnya hari yang berbahagia, hari yang bersuka cita. Karena dari refleksi Paskah ya, dari rangkaian acara dari yang pemberitaan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, Kamis Putih, Jumat Agung sampai hari ini kita tuh sebenarnya bisa merasakan gitu, bagaimana Paskah itu, bagaimana Kristus itu bangkit ya, di hari Paskah kebangkitannya Kristus. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1 ya, yang judul yang diberikan itu pagi-pagi benar hari masih gelap. Tapi saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sebetulnya seluruh perikop Yohanes 20 itu layak sekali kita baca dan kita renungkan ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu Yohanes ya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu Yohanes, dan ia mau lihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya dan juga melakukan dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa yang kita saksikan ini adalah sebuah peristiwa kemenangan, sebetulnya ya, bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dia berkuasa atas maut,
semua perkataannya ya akan kematian dan kebangkitan itu menjadi nyata. Semua yang pernah dikatakan sebelum-sebelumnya itu menjadi nyata dan Kristus sendiri merealisasikannya. Jadi tentu nih bahwa pada pagi-pagi benar saat hari itu masih gelap, ya setelah Sabat itu lewat, ya biasanya kan penanggalan Yahudi itu dari jam 6 sore gitu ya, itu udah masuk ke hari yang lain sampai 6 sore lalu udah lewat Sabat, ya Kristus Yesus telah bangkit dan semua orang yang percaya kepadanya seharusnya dapat bersukacita. Tapi sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan ini perlahan-lahan dan teliti sedikit demi sedikit, ya kita bisa menemukan bahwa sebetulnya kita itu cenderung gagal untuk mengenal Kristus. Kita itu cenderung gagal untuk mengenal Kristus. Meskipun Kristus sudah menang atas maut, meskipun Kristus telah bangkit dan hari ini kita rayakan kebangkitannya, dan Kristus sudah mengalahkan segala hal against all the odds di dalam dunia ini, gitu ya. Kalau boleh jujur, kita itu masih tidak mampu mengenal Kristus sebagaimana mestinya. Jadi panca indera kita yang terbatas. Waktu kita mau mengenal Kristus, kita itu memakai panca indera biologis kita, paling maksimal psikologis kita. Tapi panca indera roh kita yaitu iman, itu kalah dengan semua panca indera duniawi kita. Dan mengapa waktu kita baca firman Tuhan, kita bisa menemukan realita-realita gitu. Murid-muridnya, Maria gitu ya, Maria dengan para perempuan, lalu murid-muridnya itu tidak mengenal Kristus, tidak tahu Kristus itu ternyata siapa, dia dikira tukang taman oleh Maria gitu ya. Murid-muridnya begitu melihat Kristus dia langsung lari gitu ya. Bahkan kalau kita baca ayat seterusnya, murid-murid lagi berkumpul, mereka begitu ketakutan, Kristus datang, ya, Thomas tidak ada di situ. Thomas pun tidak percaya. Hidup dengan Kristus, melayani bersama dengan Kristus, gitu ya, berjalan kemana kemari, melihat mujizat-mujizat Kristus, tapi murid-muridnya tidak mengerti, tidak mengenal. Sudah dikasih tahu pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak mengenal. Dibasuh kakinya, semua dikatakan oleh Kristus, diulang-ulang. Dia tidak tahu, tidak mengenal, tidak percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang dikatakannya berulang-ulang kali. Semua yang dikatakannya terjadi. Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Jadi itu suatu hal yang ajaib, dahsyat. Orang yang sudah kenal Tuhan, hidup lama, belum tentu dia itu percaya akan kebangkitan. Gak heran kalau kita banyak menemukan hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba stop menjadi hamba Tuhan, lalu pindah ke agama yang lain gitu. Orang-orang sudah mengikut Tuhan lama, mengalami mujizat Tuhan, dia bisa tinggalkan, dia mencari pesugihan-pesugihan yang lain gitu. Kita yang sudah ikut Tuhan lama, tapi hidupnya merasa tertekan, kita memilih cara yang lain, itu tidak heran. Tapi waktu kita bilang, oke, apa sih ini pagi-pagi benar gitu ya? Apa yang terjadi gitu? Nah memang kita baca ya, Maria Magdalena, ada beberapa wanita ya, di Yohanes 20 ini Maria Magdalena, tapi di Markus 16 itu ada beberapa wanita di situ ya. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus serta Salome. Itu membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan bagi Yesus. Mereka datang ya, dan dalam Yohanes 20 ayat 1 ini penulis menceritakan mengenai peristiwa di mana pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dan pertanyaannya gitu ya, kenapa sih pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus ya? Saya lagi diskusi sama mami saya bilang, kenapa sih pas pagi-pagi benar? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak sore? Saya pikir mungkin pertanyaan itu juga ada dalam pikiran kita, dalam benak kita. Ya kenapa? Ada beberapa penjelasan mengenai mengapa Maria Magdalena harus pergi ke kubur Yesus pada pagi hari saat hari masih gelap. Yang pertama, tradisi Yahudi itu mengharuskan untuk memakamkan seseorang segera setelah meninggal. Ya, kita di sini pun masih melihat teman-teman kita yang muslim melakukan itu gitu. Wah, sebelum jam 6 gitu ya, sebelum sholat terakhir itu harus dikuburkan gitu ya. Dan itu juga tradisi yang sama dalam tradisi Yahudi, sehingga Yesus dikuburkan itu menjelang malam. Jadi saat pagi hari, Maria ingin segera pergi ke kubur untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus. Sesuatu hal yang dia rasa kurang appropriate. Ya pagi-pagi benar dia datang dengan segala macam perasaannya, kegelisahannya, kegampangannya. Kedua, bisa jadi Maria itu sangat mencintai Yesus dan merindukan kehadirannya. Ya, bahkan setelah Yesus meninggal, Maria masih ingin dekat
dengannya dan memastikan bahwa dia dihormati dan diperlakukan dengan baik, sehingga dia dengan para perempuan itu memberikan rempah-rempah untuk taruh di mayat Yesus gitu ya. Meskipun mereka sadar seperti drama tadi, itu ntar siapa yang bakal buka gitu ya, karena batu begitu besar, siapa yang akan gulingkan, lalu sebetulnya tidak boleh menyentuh mayat karena akan jadi najis. Tapi karena cintanya dia pergi gitu ya. Dan yang ketiga mungkin ada rasa gelisah, kekhawatiran dalam hati Maria bahwa ada orang yang akan melakukan tindakan buruk terhadap jenazah Yesus, atau mungkin ada hal yang tidak beres terjadi di kubur. Oleh karena itu dia merasa perlu untuk segera pergi ke kubur pada pagi hari sebelum ada orang lain yang mendahului. Jadi itu bisa jadi sebuah berbagai macam respon yang muncul dari orang yang mengasihi Yesus, mencintai Yesus, tapi juga gelisah, takut, penuh dengan pemikiran dan kekhawatiran, dan mengikuti tradisi. Itu semua bisa jadi satu. Tetapi intinya memang Maria datang dengan segala keberadaannya, dengan segala eksistensi dirinya. Hanya saja dia kaget melihat batu yang menutup kubur itu telah diambil dan tidak lagi menutupi lubang kubur itu. Nah, saat itulah ya Kristus hadir, tapi Maria tidak mengenali Kristus. Kenapa? Karena pada saat dia datang, kemungkinan besar dia ingin mengenali Kristus seperti apa yang dia pikirkan. Ada jenazah di situ, dia harus kasih rempah-rempah. Dia pengen dekat sama Kristus karena dia mencintainya. Dia ingin tahu gitu ya, seperti apa kondisi Kristus. Dan pada saat nggak ada, maka seluruh hal yang berhubungan dengan panca indera, rohnya, yaitu imannya, itu tidak lagi di depan. Yang dia lihat adalah kebutuhan dirinya, eksistensi dirinya, harapan dirinya, bahwa dia melihat Kristus seperti ada dalam bayangannya. Karena itu pada saat Kristus ada, hadir, muncul di hadapan dia, ya, dia kira itu penuh utama. Dia tidak mengenal Kristus sampai pada Kristus panggilnya. Tapi yang kedua, murid-muridnya juga sama. Petrus dan murid yang lain, dalam hal ini Yohanes, dia lari. Pada saat dia lari, panik gitu ya, dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena dan para perempuan yang datang. Begitu dia datang ke situ, dia lihat Yohanes berhenti, dia shock, dia nggak berani masuk ke dalam. Ya Petrus akhirnya lari melewati. Ya mungkin Yohanes murid yang dikasih Yesus begitu panik dan pengen buru-buru lihat, tapi dia shock, betul-betul dia telah terguling sehingga dia nggak berani masuk. Petrus masuk ke dalam, melihat betul dan dijelaskan secara detail dalam Yohanes. Ya kain kapannya sudah terletak di bawah, kain pelungnya sudah tergulung. Dia melihat dituliskan oleh Yohanes secara detail. Tapi apa yang dia lakukan di situ? Dia lari, dia pulang ke rumah. Ya. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus itu akan bangkit, dia akan tahu itu bangkit, dia akan diam di situ, dia akan tunggu di situ karena dia tahu Yesus itu bangkit. Tapi Petrus dan Yohanes tidak lakukan itu. Kenapa? Karena ayat 9 mengatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Masih tidak mengerti bahwa Kristus harus bangkit dan dia ada di situ. Itu luar biasa. Tadi yang kita sudah saya sempat bicarakan ya, sudah ada pemberitahuan pertama, gitu ya, ada pengakuan Petrus, Mesias, ada lalu udah gitu pemberitahuan kedua, sebelumnya Yesus mengusir roh dari seorang anak laki-laki, gitu ya. Pemberitahuan ketiga, lalu pemberitahuan keempat, itu semua tidak ring a bell buat Petrus untuk tahu bahwa Yesus Kristus Tuhannya itu bangkit. Dia tidak tahu. Dan yang ketiga, murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul, ya mereka kumpul di hari pertama minggu itu, ya which is hari Minggu. Itu di hari yang sama saat Kristus itu menemui Maria Magdalena di pagi hari, gitu. Di malam hari Yesus berkumpul di satu tempat dengan apa? Pintu yang terkunci rapat. Ya Bapak Ibu bisa baca ya di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Terkunci rapat karena apa? Karena mereka takut, mereka tegang. Mereka takut orang-orang Yahudi akan terus mencari-cari murid Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus. Dan dalam situasi kondisi menegangkan itu, dia berkumpul bersama-sama. Mereka begitu tahu berita dari Maria, dari Yohanes dan Petrus, dia masih takut diam di situ. Sampai kapan? Sampai Tuhan nongol. Jadi terkunci rapat, Tuhan hadir, Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Dan bukan cuma satu kali, 2 kali Tuhan bicara, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gitu ya, Yohanes 20 ayat 19, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20
Ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Tuhan bicara, firman Tuhan membacakan hal itu seperti 2 kali gitu. Itu suatu kondisi yang menakutkan, menegangkan, sehingga harus ada penekanan damai sejahtera bagi kamu. Supaya murid-murid tenang, dan setelah itu mereka bersuka cita. Dan itu Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, tapi tetap hal yang menakutkan bagi murid-murid. Pengalaman Maria gak cukup, pengalaman Yohanes dan Petrus gak cukup. Murid-muridnya yang begitu banyak kumpul, mungkin 10 orang gitu ya, minus Yudas, gak cukup. Plus minus Thomas. Kita baca ayat selanjutnya lagi, itu Thomas. Begitu tahu murid-muridnya, kata-kata yang pertama murid-muridnya ngomong, kami telah melihat Tuhan, yang harus 20-25. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sejarah Alkitab, orang-orang yang dekat dengan Tuhan secara fisik, mengikuti Tuhan, melihat mujizatnya pada saat Tuhan mengatakan dia akan bangkit di hari yang ketiga. Firman-Nya dia buktikan, masih gak percaya. Jadi kalau kita itu gak aware dengan Kristus, dengan Tuhan, kita gak aware dengan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan sama persis dengan murid-muridnya, dengan Maria, dengan yang lain. Kita gak akan aware seberapa banyak puluhan kali kita merayakan Paskah. Kita gak akan aware bagaimana Kristus bangkit di dalam kehidupan kita dan melakukan segala hal, segala cara yang orang-orang itu masih mencari. Kita sudah memiliki dengan menunjukkan cara hidup kita yang tidak berbeda dari dunia, menunjukkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, bahkan membayangkan Kristus harusnya memberkati kita dengan cara A, B, C, D, E, seperti apa yang kita bayangkan. Sebetulnya kita hanya mengenal Kristus dengan panca indera psikologis dan biologis saja. Padahal bukan itu. Kita terlalu penuh dengan eksistensi diri kita, sehingga saat Kristus datang dengan segala kemenangannya, dengan segala kegemilangannya, kita justru miss the point, meleset dari iman yang sejati dalam pengenalan kepada Kristus. Itu yang miss. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita itu bisa mengenal Kristus dengan benar dan tepat. Kita telah refleksi rangkaian Paskah ini, tapi kita tidak berespon sama dengan tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca tadi. Justru waktu ditulis pagi-pagi benar saat hari masih gelap, itu bukan keistimewaan Maria Magdalena atau murid-murid yang lain. Bukan. Karena kalau kita mau belajar dari mereka, itu sama saja dengan kegagalan. Itu belajar gagal. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap, yang sesungguhnya dan sejati adalah Kristus telah bangkit, menang atas maut, berkuasa atas segala sesuatu. Pada saat ia mengatakan bahwa hari ketiga ia akan bangkit, maka ia bangkit. Ia bangkit itu pagi-pagi benar. Jumat jam 3 sore kira-kira dia meninggal, dikuburkan sebelum jam 6 sore. Setelah itu masuki masa Sabat hingga jam 6 sore di hari Sabtu, dan pagi-pagi benar, hari masih gelap, sebelum murid-murid datang ke kuburnya, ia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia tunggu di sana dan dia datang menyapa kita yang masih lemah iman. Dia menyapa kita yang masih getir perjalanan hidupnya, menyapa kita yang masih takut, bimbang dan ragu. Tapi apa yang dilakukan? Dia menerangi hati dan pikiran kita, serta menyatakan bahwa dialah Tuhan yang telah bangkit dan memberikan kita kemenangan. Dan sehingga kita dapat mengasihi dia, melayani dia sebagai saksi bahkan sampai hari ini. Dan Bapak Ibu, Kristus itu tidak datang kepada Bapa terlebih dahulu. Begitu dia tegur Maria Magdalena. Maria Magdalena melihat dia dan bawaannya, ya, dorongan psikologis yang ingin memeluk yang menyentuhnya. Kristus tahu. Kristus bilang, jangan pegang aku, jangan sentuh aku terlebih dahulu, karena aku belum kembali kepada Bapa. Jadi dia tidak datang kepada Bapa terlebih dahulu, tapi dia menunggu Maria Magdalena. Dia tahu Maria Magdalena dengan para perempuan, dengan murid-muridnya dia akan datang. Dan dia ada di situ. Dia tidak kembali kepada Bapa, dia tunggu. Kenapa? Karena dia bagi kita, dia hadir bagi kita. Dia ada bagi kita. Dia di dalam kasih dan pengorbanannya sungguh-sungguh berorientasi kepada kita, manusia yang lemah, yang hina dan tidak tahu dituntut ini.
fokusnya kepada kita. Dia tahu kita tidak tahu berterima kasih, kita peragu, pencemas, gelisah, tidak mudah percaya. Tuhan dan kurang kasih dan damai sejahtera dia tahu. Dan dia hadir bagi kita. Karena fokusnya adalah kita. Fokusnya adalah kita. Seolah-olah pakai bahasa kekinian, ada Tuhan bisa nunggu gitu ya. Nanti aja, nanti aja. Dan dia hadir bagi kita. Dia menang bagi kita, dia bangkit bagi kita. Hanya kita yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Hanya murid-muridnya, hanya manusia-manusia. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Dia sudah berpikir mengenai kita. Dia menunggu kita datang dengan segala eksistensi kita, termasuk kelemahan kita. Yang masih penuh dengan egoisme, masih penuh dengan dosa. Dia di situ, apa yang dia lakukan? Dia menegur kita, menyapa kita, memberikan kita kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan Roh Kudusnya, memberikan kita kuasa untuk menang atas hari-hari di hidup kita. Sebetulnya kita tidak pantas, tapi Kristus ada, Kristus bangkit bagi kita. Nah, masa kita itu masih bodoh dan goblok gitu ya, nggak mau mengenal Tuhan dan mengasihinya, mencintainya dan melayani seumur hidup kita. Karena Tuhan yang seperti itu, against all the odds, melakukan sesuatu hal yang luar biasa dan bangkit pagi-pagi benar saat hari masih gelap untuk menunggu kita, menyapa kita, mengasihi kita dan tidak datang kepada Bapa terlebih dahulu. Masa kita tidak mau mengasihi Dia, nggak mau mencintai Dia? Perlu apa lagi? Perlu apa lagi untuk Kristus buktikan bahwa Ia mengasihi kita till the end. Bapa pun diminta menunggu gitu ya, untuk Kristus bisa bertemu kita di pagi-pagi. Kristus itu bangun di pagi-pagi benar. Itu ada di ayat lain di Markus 1 ayat 35. Dan dia bangun pagi-pagi benar saat hari masih gelap untuk berdoa di tempat sunyi kepada Bapaknya. Dan satu lagi, saat ia menunggu kita datang ke kuburnya, hanya untuk membuktikan bahwa ia memikirkan kita dan mengasihi kita lebih dari segala. Lebih dari segala. Nah, jadi itulah the real pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Suatu hal yang luar biasa yang Kristus lakukan bagi kita. Ya, apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu? Yang pertama itu kita tuh perlu menjadi saksinya dimanapun kita berada. Setiap hari melalui perilaku kita, tindakan kita harus menjadi saksi. Buat apa lagi? Yesus cuma ngomong sama Maria Magdalena, pergilah, beritakanlah. Dia jadi saksinya. Itu suatu hal yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami cinta Tuhan, kita mengalami kebangkitan Tuhan kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada dan kapanpun. Artinya apa? Pada saat kita di dalam berbagai macam situasi, kita harus menjadi saksi dari Tuhan. Tapi yang kedua gitu ya, setelah menjadi saksi, kita juga melayani Dia. Kita melayani Dia itu bukan hari Minggu di dalam gereja, bukan hari Minggu saja gitu. Tapi di setiap hari. Kalau cuma hari Minggu kita datang melayani Tuhan, it's the same, kita akan missing the point. Bukan itu, tapi hidup kita yang harus berubah. Di dalam hari-hari lain, di dalam pekerjaan kita melayani Tuhan. Kita nggak cuma hari Minggu datang aja, tapi hari-hari lain kita melayani Tuhan. Di dalam keluarga kita melayani Tuhan. Seberapa sulit pun keluarga kita tahu bahwa kita sedang tidak mencari kesenangan di dalam keluarga. Itu bonus. Kita sedang melayani Tuhan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan. Sehingga kita nggak berani macam-macam dalam pekerjaan. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Di dalam komitmen kita untuk hidup kudus, kita pun melayani Tuhan. Waktu kita hidup kudus itu bukan masuk surga. Ngapain hidup kudus itu masuk surga? Kita udah masuk surga kok. Justru setelah itu Tuhan mau kita itu hidup kudus. Jadi waktu kita hidup kudus, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Dan bahkan di dalam kesakitan, dalam penderitaan pun, seperti rekan kita almarhum Pendeta Samuel, melayani Tuhan di dalam kesakitan dan penderitaannya, menjadi saksinya dimanapun dan kapanpun. Menjadi saksi dan melayani. Dan yang ketiga, mempercayakan seluruh hidup kita bahwa Dia itu membawa damai sejahtera, bahwa Dia membawa sukacita, membawa kuasa atas hidup kita. Kristus amat sangat mengasihi kita. Dia juru selamat kita. Dan bukan hanya juru selamat kita, Dia juru roti kita, Dia juru mudi kita, Dia segalanya bagi kita. Dia membawa damai sejahtera bagi kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia Bapa kita, Dia guru kita, Dia sahabat kita, Dia konselor sejati kita. Maka kita bisa percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Nah, itu semua Bapak Ibu yang menggerakkan bukan panca indera fisik lagi, atau panca indera psikologis, tapi panca indera roh kita, yaitu iman.
Kalau Tuhan tidak sentuh kita, kebangkitannya tidak bangkit di dalam hati kita, kita tidak akan punya iman begitu kuat untuk menjadi saksinya, melayani dan mempercayakan seluruh hidup kita dan khawatir kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Maria Magdalena dan tokoh-tokoh kita. Jangan mengenal Kristus dari fenomena-fenomena yang ada sekitar kita. Tapi betul-betul kebangkitannya membuat kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Sehingga betul-betul kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jika pada saat kita kembali kepada kiranya kemenangan Kristus dan kita rayakan kebangkitannya dalam Paskah ini menjadikan kita para pemenang yang sungguh mengenal Tuhan kita yang Tuhan memberkati. Mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana engkau meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni, Guru, apakah engkau? janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke rumah Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku, kepada saudariku, dan beritahukanlah kepada mereka, supaya genaplah apa yang dikatakan kitab para nabi, bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Iya, Guru. Aku akan memberitakan kabar kebangkitan ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita teguhkan hati kita, kita renungkan sejenak firman Tuhan dan drama yang kita telah saksikan. Bagaimana Yesus pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Dia menegur kita, Dia menyapa kita, Dia memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi kita. Dan Dia rindu kita dapat mengenal Tuhan, menjadi saksinya, melayaninya, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan tidak dengan situasi kondisi sekeliling kita. Belajar mempercayai Dia dari fenomena-fenomena terjadi sekitar kita, ataupun dari harapan kita sendiri. Tapi mari belajar melihat Dia sebagaimana mestinya, bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup, yang bangkit. Bukan hanya beberapa ribu tahun yang lalu, tapi di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Mari kita pastikan hari ini bahwa kita menjadi pribadi yang berbeda dalam mengenal Kristus, menjadi pribadi yang berbeda dalam
menjadi saksinya, menjadi pribadi yang berbeda dalam melayani Tuhan kita, menjadi pribadi yang berbeda personal, secara personal, bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada-Nya. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah suatu hal yang luar biasa, against all the odds, di dalam semua fenomena alam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikannya bagi kita. Mari kita rengkuh itu, taruh dalam hati, sehingga kebangkitan ini kita terus bawa sampai kepada hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Mari meminta ampun kepada-Nya jika selama ini kita salah mengerti, salah mengenal, bahkan salah melayani dengan motivasi fenomenologi saja. Mari mendekat kepada Tuhan, katakan bahwa kita juga mengasihi-Nya sebagaimana kita mampu. Kita yang lemah, kita yang hina, kita yang masih penuh ketakutan, kecemasan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur menerima dengan iman. Kita adalah sebuah tanah liat yang letak, tapi Tuhan taruh harta yang berharga, yaitu dirinya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita melihat dengan iman, kita terima dengan panca indera iman kita, panca indera roh kita, bahwa betul Dia ada di dalam kita, Dia bersama-sama dengan kita, Dia berjalan bersama dengan kita, Dia bangkit bagi kita, dan hidup kita dipegang oleh Dia. Sehingga betul hidup kita berubah, kita menjadi pribadi yang berbeda. Saya tidak tahu sudah berapa tahun Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan, tapi pastikan kalau kita mengenal dengan benar, sehingga pada saat Kristus ada hadir, kita melihat dan menyapa, kita kenal betul siapa Dia, pribadi yang telah menyentuh hidup kita, mengubah hati kita, jadikan kita pribadi-pribadi yang dilayakan untuk melayani Dia. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Mari kebangkitan yang memberikan kehidupan bagi kita, kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang dulu, yang bodoh, yang lemah, yang hina. Kami tidak memikirkan dengan benar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Saat pagi-pagi benar, kalau mencari Tuhan, itu bukan kami ya Tuhan, kami gagal. Disitulah Tuhan hadir bagi kami, Tuhan menyapa kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan mengampuni dosa kami, Tuhan menolong kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan rindukan. Tapi kami tahu Tuhan, kami juga harus mengambil keputusan setiap hari dengan kehendak bebas kami, untuk kami mengikuti kehendak Tuhan, untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus yang telah bangkit di dalam kehidupan kami. Mari setiap kali benar Tuhan, gereja sama saudara juga kami berdoa Tuhan, Tuhan menyentuh setiap kami, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan menolong setiap kami. Saya berdoa supaya hari-hari ke depan kami menjalani dengan semangat bahwa Kristus telah bangkit dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Siapa yang boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, yang boleh melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi yang menyakitkan dan menderita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan yang terus membuat kami berjerih lelah, kepayahan, kesusahan. Kami tahu kami punya pengharapan, kami melayani Tuhan karena Engkau telah bangkit dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa semua kesusahan dunia itu tidak lama ya Tuhan, kami akan kembali bersama dengan Engkau yang merayakan sukacita yang sejati, kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan buat realita kehidupan yang nyata, dan kami masih menemukan banyak sekali berkat Tuhan, banyak sekali harapan yang Tuhan berikan, banyak sekali kekuatan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh menerimanya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur ini setiap kami
Kiranya Tuhan yang memimpin menyertai kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan persembahan terbaik buat Tuhan kita. Saya mohon untuk tugas persembahan bisa menempatkan diri. Firman Tuhan yang menjadi pengantar untuk persembahan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur telah merenungkan firman bersama hamba-Mu yang Engkau kasih. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami dan mampu menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak salah dalam bertindak. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Muda Michael yang telah menyampaikan firman hari ini, dan seluruh jemaat-Mu, dan juga kiranya seluruh pelayan Tuhan Engkau akan berkati di pagi hari yang indah. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Marilah kita menyimak kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Pada hari ini tanggal 9 April 2023 dalam Pasca Subuh, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, dan juga terima kasih kepada jemaat yang setia di kebaktian Gia Raja Wali pada pagi hari ini. Mari bersama kita mengajak keluarga, kerabat, dan teman untuk bersama beribadah di Gia Raja Wali. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Gembala Jemaat, Panatua, Diaken Gia Raja Wali, mengucapkan selamat Hari Paskah.
Kiranya melalui kebenaran kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dan kemenangan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Michael Yono atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada saudara-saudari yang telah melayani di dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berita Pasca Pentakosta Gereja Wali 2023. Pertama, budget rangkaian Pasca Pentakosta diberitahukan kepada jemaat. Dana rangkaian Pasca membutuhkan Rp71.300.000. Dana yang terkumpul pada saat ini Rp51.707.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan Rp19.593.000. Jemaat dapat mendukung kebutuhan rangkaian Pasca ini dapat ditransfer dengan rekening yang sudah disediakan atau juga dengan amplop yang telah dibagikan, ialah amplop dana Pasca. Kiranya Tuhan Yesus menolong persiapan panitia dalam segala keperluan yang dibutuhkan. Perayaan Pasca tahun ini kita akan kembali bersama mengikuti ibadah perayaan Pasca yang akan diadakan pada hari ini, tanggal 9 April 2023, jamnya jam 5 sore nanti sore, dengan mengambil tema Yesus Kebangkitan dan Hidup, diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 26, yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Hilda Pelawi di lantai 3 Gia Raja Wali. Mari seluruh jemaat Gia Raja Wali hadir dalam perayaan Pasca sore nanti. Kebangkitan Kristus menumbuhkan iman kita untuk setia menjadi murid Kristus. Pasca Wanita PWK atau PWK Gia Raja Wali mengundang semua wanita Gia Raja Wali untuk mengikuti ibadah Pasca PWK yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, jamnya jam 4 sore, dengan mengambil tema Yesus Kebangkitan dan Hidup, diambil dari Yohanes 14 ayat 17 sampai 26. Dress code colorful, ya, memakai dress code colorful di Gia Raja Wali lantai 3 dengan pembicara gembala kita Bapak Pendeta Agus Santoso. Biarlah seluruh wanita Gia Raja Wali mendapatkan berkat melalui kegiatan ini dan terjalin kebersamaan di antara wanita Gia Raja Wali. Pasca RBK mengundang semua remaja Gia Raja Wali untuk mengikuti ibadah Pasca RBK yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 April, jamnya jam 9 pagi, dengan tema Break the Barrier, dengan dress code pakaian olahraga, bertempat di Ancol Beach, dengan pembicara komik. Biarlah seluruh remaja Gia Raja Wali mendapatkan berkat melalui kegiatan ini dan terjalin kebersamaan di antara remaja. Kegiatan KPK Gia Raja Wali. Kegiatan KPK Gia Raja Wali dapat dilihat di warta gereja yang dibagikan melalui grup WhatsApp di Gia Raja Wali. Mari jemaat Gia Raja Wali kita bertumbuh bersama, dikuatkan melalui KPK sesuai dengan wilayah masing-masing. Sekarang adalah kegiatan PBK, mengundang semua pemuda Gia Raja Wali mengikuti acara Sleeping with PBK yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di Sentul, Bogor.
antara lain Curug Hordeng, Curug Kembar, Curug Ciburwel, Lui Lesung. Jamnya jam 4 sore, berkumpul di gereja dengan biaya sebesar 200.000 per orang. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Seril. Biarlah seluruh pemuda Gia Raja Wali mendapatkan berkat melalui kegiatan dan terjalin bersama di antara pemuda Gia Raja Wali. Yang terakhir adalah pemberitaan Jambore Gia Raja Wali. Tidak habis-habisnya kita memberitakan untuk pengumuman Gia Raja Wali dalam melakukan nanti Jambore. Memberitahukan kepada jemaat Gia Raja Wali bahwa tahun ini Jambore Gia Raja Wali akan kembali diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggalnya 20 sampai tanggal 22 Oktober 2003 dengan tema Building of the Body of Christ, diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Bertempat di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Panitia Jambore Gia Raja Wali juga akan membuka pendaftaran setiap hari Minggu di lantai 1 Gia Raja Wali. Adapun pendaftaran sebagai berikut: dewasa usia 12 sampai 60 tahun biaya 700.000, senior di atas 60 tahun 500.000, anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 400.000, anak-anak di bawah 6 tahun free atau tidak dipungut biaya. Pendaftaran Jambore Gia Raja Wali dapat menghubungi Ibu Deborah dan Ibu Vera Agnes dengan nomor yang ada di tertera, atau jemaat ingin mendaftar langsung dapat menghampiri stand pendaftaran di lantai 1 Gia Raja Wali. Pembayaran dapat ditransfer ke rekening yang telah tersedia. Mari bersama mempersiapkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini yang akan memberkati kita semuanya. Demikian warta Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman tambahan buat Paskah RBK itu bersama dengan Tunas ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di Tunas Remaja itu boleh mengikuti Paskah RBK dan Tunas Remaja di Ancol. Jadi diharapkan bisa datang. Saya tuh sangat senang lah kalau melayani di remaja gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba saya jadi koko gitu kan. Sebelum masuk ke situ, anaknya Pak Mo tuh Matthew kalau ketemu Om gitu ya, biar masuk di remaja, jadi kok gitu. Jadi lebih mudah lagi. Dan yang kedua, pastikan Bapak Ibu hadir buat malam hari ini, karena malam hari ini adalah malam pujian dan penyembahan yang juga dilayani oleh Jakarta Tabernacle Choir. Jadi bakal seru banget. Dan ini merupakan perayaan Paskah, jadi kita bisa benar-benar bersukacita gitu ya. Dan bajunya pun colorful tadi ya. Jadi diharapkan bisa datang di malam hari nanti ya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia, buat kebaikan Tuhan, buat kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami, yang hari ini pada pagi ini kami boleh merayakannya Tuhan. Dan bahkan menaruh dalam hati kami berdoa Roh Kudus yang memoteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu ingat dalam perjalanan kehidupan kami bahwa kami menjalani kehidupan di mana Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit, dan kebangkitannya itu hidup di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap rangkaian acara Paskah dari awal hingga hari ini, dan kami boleh merayakannya nanti di sore hari. Tuhan, kami berdoa supaya setiap hal yang telah dipersiapkan oleh para hamba Tuhan betul-betul menolong kami, mengingatkan kami bahwa betapa besar kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan bahwa betapa besar kebangkitan Kristus berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang terus-menerus menjadi saksi Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami rindu kami boleh terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Memampukan engkau menjadi saksinya dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Isinya gua doang ya, gua angin ya.